Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Pernahkah Anda bertanya, siapa perempuan yang paling lama hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sebelum beliau menjadi nabi? Ia bukan istri nabi, bukan putri nabi, bukan pula perempuan Quraisy terpandang. Namanya adalah Ummu Aiman. Ia menggendong Rasulullah saat beliau masih kecil. Ia menyertai beliau ketika ibunya wafat. Ia beriman saat Islam masih ditekan. Ia berhijrah sendirian, hampir mati kehausan di tengah padang pasir. Dan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ia menangis. Bukan karena tidak ridho, bukan karena lemah iman. Ia berkata kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, "Aku menangis karena wahyu telah terputus dari langit." Kalimat ini membuat dua khalifah itu ikut menangis. Siapakah Ummu Aiman sebenarnya? Mengapa Rasulullah berkata, "Dia adalah ibuku setelah ibuku"? Dan apa pelajaran besar dari perempuan yang tidak pernah mencari sorotan, tapi hidupnya penuh pengorbanan? Simak kisah ini sampai akhir, karena ini bukan cerita biasa. Ini adalah kisah iman yang hidup sejak awal risalah hingga wahyu berakhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Nama perempuan itu Barokah binti Sa'labah. Kaum muslimin lebih mengenalnya sebagai Ummu Aiman. Beliau berasal dari Habasyah dan sejak awal hidupnya telah berada di tengah keluarga Bani Hashim. Beliau bukan orang asing di rumah itu. Beliau tumbuh dan berkhidmat di rumah Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abdullah wafat, Barokah tetap tinggal. Beliau menyaksikan kelahiran Rasulullah, lalu berpindah mengabdi kepada Sayyidah Aminah binti Wahab, ibu Rasulullah. Sejak saat itu, Ummu Aiman bukan sekedar pelayan rumah. Beliau menjadi penjaga, pengasuh, dan saksi tumbuhnya seorang anak yatim yang kelak mengubah dunia. Musibah besar datang ketika Rasulullah masih kecil. Sayyidah Aminah wafat di Abwa dalam perjalanan pulang dari Madinah. Saat itu tidak ada kafilah besar, tidak ada pengawal. Yang tersisa hanyalah seorang anak kecil dan seorang perempuan yang memikul amanah berat. Ummu Aiman mengambil tanggung jawab itu tanpa ragu. Beliau menggendong Rasulullah kecil, menahan duka sendiri, lalu membawanya ke Madinah, kota keluarga sang ibu. Sebelum akhirnya kembali ke Mekah. Perjalanan itu panjang dan melelahkan, tetapi beliau tidak mengeluh. Yang ada hanya satu tujuan, menyerahkan anak ini dengan selamat kepada kakeknya Abdul Muthalib. Dalam beberapa riwayat disebutkan, Ummu Aiman berbicara kepada Rasulullah kecil di perjalanan, bukan dengan kata-kata puitis, tetapi dengan kalimat sederhana, penuh tanggung jawab, "Jangan takut, aku bersamamu." Kalimat pendek tapi cukup menggambarkan posisinya. Beliau tahu sejak hari itu anak ini tidak lagi memiliki ibu dan dirinya menjadi salah satu orang terdekat yang menjaganya. Ketika Rasulullah tumbuh dewasa dan diangkat menjadi Rasul, beliau tidak melupakan semua itu. Beliau menyebut Ummu Aiman dengan kalimat yang sangat jelas maknanya. Ummu Aiman adalah ibuku setelah ibuku. Ucapan ini bukan basa-basi, bukan pula penghormatan simbolis. Ini adalah pengakuan terhadap peran nyata seorang perempuan yang berdiri di barisan terdepan kehidupan Rasulullah sejak kecil. Karena itu, para ulama sirah sepakat menegaskan satu hal penting. Ummu Aiman bukan sekedar pembantu rumah, ia adalah bagian dari keluarga Nabi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama dan mulai menyampaikan dakwah secara terbuka, Mekah berubah. Kota itu tidak lagi ramah bagi orang-orang yang memilih Islam. Tekanan datang dari keluarga, dari kabilah,
dan dari struktur sosial yang menolak perubahan. Di tengah suasana itu, Ummu Aiman termasuk orang yang lebih dahulu menerima Islam. Beliau tidak menunggu Islam menjadi kuat. Beliau tidak menunggu kaum muslimin aman. Beliau beriman saat resikonya nyata. Tidak ada riwayat yang menyebutkan Ummu Aiman berdialog panjang tentang akidah. Keimanannya sederhana, jujur dan tegas. Beliau telah mengenal Rasulullah sejak kecil. Beliau tahu kejujurannya. Maka ketika Rasulullah berkata bahwa dirinya adalah utusan Allah, Ummu Aiman tidak mencari alasan untuk ragu. Keislamannya tidak membuat hidupnya lebih mudah. Sebagai perempuan, sebagai mantan budak, dan sebagai muslimah awal, beliau berada di lapisan paling rentan dari tekanan Quraisy. Namun tidak ada riwayat sahih yang menunjukkan beliau mundur, apalagi kembali kepada kekafiran. Rasulullah mengetahui betul posisi Ummu Aiman. Karena itu, Rasulullah memberinya tempat khusus dalam perhatian dan perlindungan. Dalam beberapa kesempatan, Nabi mendatanginya dan berbicara kepadanya sebagaimana seorang anak berbicara kepada ibunya. Dalam satu momen yang diriwayatkan secara maknawi oleh para ahli sirah, Nabi pernah berkata kepadanya dengan nada akrab, "Wahai Ummu Aiman, bersabarlah." Kalimat itu bukan nasihat kosong. Ia adalah pengakuan bahwa Ummu Aiman menjalani iman dengan beban nyata. Di saat banyak orang Quraisy mencemooh kaum muslimin yang lemah, Rasulullah justru memuliakan mereka. Ummu Aiman menjadi salah satu contohnya. Beliau tidak dikenal karena kedudukan sosial. Beliau dikenal karena keteguhan iman yang tidak goyah sejak awal. Keislaman Ummu Aiman juga menunjukkan satu kaidah penting dalam sirah Nabi, yaitu orang-orang terdekat beliau bukan sekedar pengikut, tetapi saksi hidup kejujuran risalah. Ummu Aiman melihat Rasulullah sebelum dan sesudah kenabian. Beliau menyaksikan perubahan keadaan, tekanan, dan ancaman. Namun, keimanannya tidak bertambah karena kemenangan dan tidak berkurang karena ujian. Dan dari titik inilah, kehidupan Ummu Aiman memasuki fase baru. Bukan lagi sekedar sebagai perempuan yang mengasuh Nabi, tetapi sebagai seorang muslimah yang berjalan bersama risalah, siap menanggung konsekuensinya. Seiring berkembangnya dakwah Islam di Mekah, kehidupan pribadi Ummu Aiman pun berjalan sebagaimana kaum muslimin lainnya. Beliau tidak hidup menyendiri. Beliau menikah dan membangun rumah tangga, meski kehidupan itu tidak selalu panjang dan mudah. Ummu Aiman pertama kali menikah dengan Ubaid bin Zaid. Dari pernikahan itu, ia memiliki seorang anak yang bernama Aiman, yang kemudian gugur sebagai syahid dalam peperangan bersama kaum muslimin. Setelah suaminya wafat, Ummu Aiman kembali hidup sendiri, memikul tanggung jawab sebagai seorang ibu dan muslimah di masa penuh tekanan. Rasulullah mengetahui keadaannya. Beliau tidak membiarkan Ummu Aiman berjalan sendiri menghadapi hidup. Maka Rasulullah menikahkannya dengan Zaid bin Haritsah, sahabat dekat beliau yang telah lama bersama Islam sejak masa awal. Pernikahan ini bukan sekedar urusan pribadi. Ia membawa pesan yang jelas, menghapus batas status sosial. Ummu Aiman adalah perempuan Habasyah, sementara Zaid bin Haritsah dikenal di tengah Quraisy. Rasulullah menyatukan keduanya dalam ikatan yang sah dan terhormat. Dari pernikahan ini lahirlah Usamah bin Zaid. Usamah tumbuh di tengah rumah yang dekat dengan Rasulullah. Sejak kecil, ia berada dalam perhatian Nabi. Para sahabat mengetahui betul hal itu. Rasulullah tidak menyembunyikan kecintaannya kepada Usamah, sebagaimana beliau juga mencintai ayahnya Zaid. Dalam riwayat sahih disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah menggendong Usamah dan berkata, "Ya Allah, aku mencintainya, maka cintailah ia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ucapan ini memiliki makna besar. Usamah adalah anak dari seorang perempuan yang dahulu berstatus budak dan berasal dari Habasyah. Namun, di sisi Rasulullah, nilai seseorang tidak diukur dari asal-usul, melainkan dari iman dan akhlaknya. Sebagian orang Quraisy sempat memperbincangkan perbedaan fisik
antara Zaid dan Usamah. Rasulullah tidak membiarkan celaan itu tumbuh. Beliau justru menampakkan kecintaan secara terbuka sebagai pelajaran bagi umat. Bagi Ummu Aiman, semua ini bukan kebanggaan dunia. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Islam memuliakan keluarganya, bukan dengan harta, tapi dengan kedekatan kepada Rasulullah dan kepercayaan beliau. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah, perintah itu bukan sekedar perpindahan tempat. Ia adalah ujian iman. Setiap orang berhijrah sesuai kemampuannya. Ada yang bersama keluarga, ada yang bersama rombongan, sedangkan Ummu Aiman berhijrah sendirian. Beliau meninggalkan Mekah tanpa pengawal, tanpa rombongan besar, tanpa jaminan keselamatan. Yang beliau bawa hanyalah keyakinan bahwa hijrah ini adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Perjalanan dari Mekah ke Madinah bukan perjalanan singkat. Panas terik, jalan panjang, dan minimnya air menjadi ujian utama. Dalam salah satu riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Sa'ad dan disebutkan oleh para ulama sirah dengan sanad hasan, Ummu Aiman mengalami kehausan berat di tengah perjalanan. Tubuhnya melemah, beliau hampir jatuh pingsan. Pada titik itu, beliau tidak melihat siapapun di sekitarnya. Dalam keadaan lemah, beliau menengadah dan berdoa. Tidak ada kalimat panjang yang diriwayatkan. Yang disebutkan hanyalah kebergantungannya kepada Allah di saat tidak ada penolong. Lalu terjadi peristiwa yang tidak biasa. Ummu Aiman melihat sebuah bejana berisi air turun dari langit. Beliau meminumnya hingga kenyang. Air itu menyelamatkannya dari kematian. Setelah peristiwa itu, Ummu Aiman melanjutkan perjalanan hingga tiba di Madinah dengan selamat. Dalam riwayat tersebut, Ummu Aiman berkata, "Setelah itu, aku tidak pernah lagi merasa haus." Para ulama menjelaskan bahwa ini termasuk karomah yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman dan jujur dalam hijrah. Ketika Rasulullah mengetahui kabar hijrah Ummu Aiman dan apa yang dialaminya, beliau tidak menganggapnya sebagai cerita biasa. Beliau mengetahui betul siapa Ummu Aiman dan apa pengorbanannya. Hijrah ini menegaskan satu hal penting. Ummu Aiman tidak hanya dekat dengan Rasulullah karena masa lalu, tetapi karena iman yang dibuktikan dengan tindakan nyata. Setelah menetap di Madinah, kehidupan Ummu Aiman memasuki fase baru. Beliau tidak hanya menjadi bagian dari masyarakat muslim, tetapi ikut berada di sekitar peristiwa-peristiwa besar yang menentukan masa depan Islam, termasuk saat kaum muslimin harus menghadapi peperangan. Setelah menetap di Madinah, kehidupan kaum muslimin tidak pernah benar-benar tenang. Ancaman Quraisy terus datang, dan peperangan menjadi bagian dari realitas dakwah. Dalam situasi seperti ini, Ummu Aiman tidak tinggal diam di rumah. Beliau tidak mengangkat pedang, beliau tidak berdiri di barisan depan, namun perannya jelas dan nyata. Pada perang Uhud, ketika pasukan muslim berangkat menghadapi Quraisy, Ummu Aiman ikut bersama kaum perempuan lainnya. Tugas mereka bukan untuk bertempur, tetapi membawa air dan merawat yang terluka. Peran ini terlihat sederhana, tetapi di medan perang, air dan pertolongan bisa menjadi penentu hidup dan mati. Ketika situasi Uhud berbalik dan sebagian pasukan muslim terpukul mundur, suasana menjadi kacau. Dalam kondisi itu, Ummu Aiman tetap berada di medan, tidak lari meninggalkan tugasnya. Dalam riwayat yang dibawakan oleh para ahli sirah, Ummu Aiman terlihat menegur sebagian orang yang mundur, bukan dengan pidato panjang, tetapi dengan sikap tegas. Beliau mengingatkan bahwa Rasulullah masih berada di medan perang. Teguran itu bukan keberanian kosong, itu lahir dari keimanan yang matang, bukan emosi sesaat. Beberapa tahun kemudian, pada perang Hunain, ujian serupa kembali terjadi. Jumlah kaum muslimin saat itu benar, tetapi di awal pertempuran mereka sempat kocar-kacir. Sekali lagi, Ummu Aiman berada di sana, menjalankan peran yang sama, memberi minum dan membantu yang terluka. Dalam riwayat disebutkan bahwa Ummu Aiman terluka pada perang Hunain. Beliau terkena panah. Luka itu tidak membuatnya meninggalkan medan.
beliau tetap bertahan sampai keadaan berbalik dan Allah memberikan kemenangan. Rasulullah mengetahui apa yang dialami oleh Ummu Aiman. Beliau tidak mengabaikan peran para perempuan yang hadir di medan. Dalam beberapa kesempatan, beliau mendoakan dan memuliakan mereka, termasuk Ummu Aiman. Perlu ditegaskan, Ummu Aiman bukan contoh perempuan yang melanggar batas. Beliau tidak keluar dari kepercayaan. Justru, beliau menunjukkan bahwa keteguhan iman bisa hadir dalam bentuk pelayanan, kesabaran, dan keberanian yang tenang. Pengalaman di medan Uhud dan Hunain menegaskan satu hal penting. Ummu Aiman tidak hanya setia di masa sulit, tetapi hadir di saat kaum muslimin diuji paling keras. Dan ujian terbesar itu belum berakhir. Setelah wafatnya Rasulullah, Ummu Aiman akan menghadapi peristiwa yang mengguncang seluruh Madinah. Peristiwa yang memperlihatkan kedalaman imannya dengan cara yang tidak pernah dilupakan para sahabat. Hari wafatnya Rasulullah adalah hari yang berat bagi Madinah. Kaum muslimin kehilangan pemimpin, guru dan teladan mereka. Tidak ada satu rumah pun yang benar-benar luput dari kesedihan. Ummu Aiman merasakan kehilangan itu dengan cara yang berbeda. Beliau bukan hanya kehilangan Rasul, beliau kehilangan anak yang beliau asuh sejak kecil. Orang yang selama puluhan tahun menjadi bagian dari hidupnya. Beberapa waktu setelah wafatnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar mendatangi Ummu Aiman. Mereka tidak datang untuk berdebat atau menasehati dengan panjang lebar. Mereka datang untuk menghibur. Ketika mereka masuk, mereka mendapati Ummu Aiman menangis. Sayyidina Abu Bakar berkata kepadanya dengan kalimat yang jelas dan penuh adab, "Wahai Ummu Aiman, bukankah apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi Rasulullah?" Sayyidina Umar juga menguatkan dengan makna yang sama. Mereka tidak menolak kenyataan wafatnya Nabi, tetapi ingin menenangkan hati seorang perempuan yang sangat dekat dengan Rasulullah. Namun, Ummu Aiman tidak menangis karena tidak paham akidah. Beliau menjawab dengan jawaban yang membuat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar terdiam. Ummu Aiman berkata, "Aku tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi Rasulullah. Tetapi aku menangis karena wahyu telah terputus dari langit." Jawaban itu menghentikan percakapan. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar tidak membantah, keduanya ikut menangis. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para ulama menjadikannya dalil bahwa menangis karena wafatnya Nabi bukan tanda lemahnya iman, tetapi bisa menjadi bukti dalamnya pemahaman terhadap nikmat wahyu. Tangisan Ummu Aiman bukan tangisan kehilangan dunia. Ia adalah tangisan seorang perempuan yang memahami bahwa masa turunnya wahyu telah selesai, dan umat ini kini harus berjalan tanpa bimbingan langsung dari langit. Peristiwa ini menunjukkan kedudukan Ummu Aiman yang sesungguhnya. Beliau bukan sekedar saksi sejarah. Beliau adalah orang yang hidup bersama wahyu, menyaksikan awal dan akhirnya. Setelah hari itu, Ummu Aiman tetap hidup di tengah kaum muslimin. Beliau tidak tampil sebagai tokoh politik. Beliau tidak menjadi pusat perhatian. Namun namanya terus disebut, bukan karena suara, tetapi karena kejujuran iman yang konsisten sejak awal hingga setelah Rasulullah wafat. Setelah wafatnya Rasulullah, Ummu Aiman tetap hidup di Madinah. Beliau tidak berpindah peran. Beliau tidak mencari kedudukan. Beliau menjalani sisa hidupnya sebagai seorang muslimah tua yang dihormati, dikenal oleh para sahabat, dan dijaga kehormatannya. Para ulama sirah menyebutkan bahwa Ummu Aiman wafat pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Riwayat ini dinilai sebagai pendapat yang paling kuat. Tidak ada kisah dramatis tentang wafatnya, dan memang tidak perlu. Kehidupannya telah berbicara dengan cukup jelas. Ahlus Sunnah wal Jamaah menilai Ummu Aiman sebagai perempuan teladan dalam iman dan kesetiaan. Beliau tidak dikenal karena banyaknya riwayat hadis. Beliau tidak masyhur karena kepemimpinan atau peperangan. Namun, beliau dikenal karena keistiqomahan. Beliau bersama Nabi sebelum kenabian. Beliau beriman di masa awal. Beliau berhijrah dengan resiko nyawa. Beliau hadir di rumah ujian.
dan beliau hidup setelah wafatnya Rasulullah tanpa berubah arah. Para ulama juga menegaskan satu poin penting. Kedudukan Ummu Aiman di sisi Rasulullah adalah kedudukan keluarga, bukan sekedar pelayan. Ini ditunjukkan oleh ucapan beliau, perhatian beliau, dan sikap para sahabat kepadanya. Dari kisah Ummu Aiman ini, umat belajar bahwa kemuliaan tidak selalu datang lewat mimbar. Jasa besar tidak selalu disertai sorotan. Iman yang lurus seringkali berjalan tenang tanpa suara keras. Ummu Aiman tidak meninggalkan warisan harta. Beliau meninggalkan warisan keteladanan. Dan itulah sebabnya namanya tetap disebut dalam kitab-kitab sirah. Bukan sebagai tokoh sampingan, tetapi sebagai perempuan yang hidup bersama risalah dari awal hingga akhir. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.